Halo, selamat malam. Halo. 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 Sebentar, Pak, ya, sebentar. Halo Pak Jan. Pembicaranya pakai siapa Pak? Namanya Pak? Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Halo? Benar Pak. Dengar ya? Ya, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Juga selamat malam juga untuk Bapak Angelo Michel sebagai narasumber pada acara pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Dan kita ucap banyak terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada acara pada malam hari ini. Pada topik pada malam hari ini adalah volume analysis untuk menentukan lokasi demand dan supply. Ya, sebelum acara saya mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Bapak
Angelo Michel. Ya. Pada tahun 1990 sampai sekarang beliau sebagai Business Development Director of Metastock versi 1.0 Authorized Dealer. Tahun 97 mengadakan technical analysis seminar yang pertama kali di Indonesia. Ya, jadi Bapak Michel merupakan senior analis teknikal ya. Tahun 97 mulai trading saham. Pada bulan Juli 2007 merilis Bandar Detektor System. Kemudian pada Maret 2008 merilis AMTA in Bearish System. Oktober 2009 merilis AMTA Swing System. Pada Februari 2013 beliau juga merilis AMTA Slingshot System. Pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2013 beliau mengadakan System Trading Expo. Pada Februari 2016, beliau meraih sertifikat kompetensi CTA dari BNSP, Badan National Certification Profession. Dan pada April 2017 sampai sekarang, beliau mendevelop and maintain Arrow Trading System untuk RHB Securities. Pada Oktober 2018, beliau merilis AMTA Bandar Logi System. Ya, kita tahu bahwa beliau benar-benar pakarnya teknikal ya, setiap tahun rajin mengeluarkan program-program teknikal ya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Nanti saya akan membacakan untuk beliau ya, tidak membuang waktu dan tempat. Kami persilakan ke Bapak Angelo Michel untuk memaparkan materi. Silakan Pak Angelo Michel. Terima kasih banyak sebelumnya. Siap Pak Dajan, terima kasih. Suara saya terdengar Pak? Oh, dengar Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dajan untuk perkenalannya. Kita langsung saja mulai ya dengan presentasi saya. Ya, silakan. Izinkan saya share screen. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Masih jalan? Ya, sudah. Oke, siap. Sudah, Pak Michel. Oke, baik. Temanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Tekjen, yaitu kita akan mencoba menggunakan chart technical analysis untuk menemukan demand dan supply ya. Karena kalau kita ketemu demand, kita pasti sudah tahu nih arah harganya akan kemana ya. Nah kalau kita ketemu supply juga kita akan tahu arah harganya kemana. Nah kita mulai nih melihat bagaimana caranya kita bisa melakukan ini dalam technical analysis. Kita mulai dari basic aja, basic ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu nih candlestick ya. Dalam arah harga dalam satu unit candle umumnya mencerminkan kondisi demand dan supply yang sedang berlangsung. Candle kosong ini mencerminkan bahwa ini adalah demand lebih besar daripada supply-nya. Kemudian kalau candle solid ya atau candle, sorry saya mau cari pointernya dulu. Kalau candle yang solid ini mencerminkan supply lebih besar daripada demand. Sebetulnya candle ini ya ini kosong dan isi, cuman sekarang sudah divariasikan ya. Biru atau hijau itu jadi seperti perwakilan dari candle kosong dan merah itu perwakilan dari candle yang berisi ya. Nah, jadi demand begini, supply begini, tapi ini hanya menunjukkan supply dan demand di candle itu saja. Kita tidak bisa langsung melihat arah harga berikutnya bagaimana. Nah, apa yang bisa menunjukkan arah harga selanjutnya? Nah, saya akan menggunakan beberapa aturan technical analysis yang dapat membantu kita menemukan demand dan supply yang lebih signifikan dalam mempengaruhi arah harga selanjutnya. Candle di sebelah kiri ini menunjukkan arah harga di mana candle A, baik itu solid atau kosong ya, dan candle B itu yang kosong. Gambar sebelah kanan menunjukkan arah candle di mana candle A, baik itu solid atau kosong, dan candle B yang solid ya. Jadi kiri itu candle-nya naik, kanan candle-nya turun. Tapi baru dua itu saja, kedua candle itu saja tidak bisa memberikan gambaran ke arah mana arah candle selanjutnya. Dibutuhkan satu komponen lagi, yaitu komponen volume. Nah,
Nah, di analisis teknikal itu ada rumus korelasi antara harga dengan volume yang dapat menunjukkan arah harga selanjutnya yang menyertai dua candle tersebut. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, ini banyak kita temukan di mana-mana ya. Kalau harga naik, volume naik, karena pembelian bertambah, maka itu berarti bullish. Maksudnya berarti candle berikutnya naik. Gitu. Harga turun, ditambah volume naik, yang berarti penjualannya bertambah, maka itu berarti bearish, candlenya lanjut turun. Atau harga naik, volume turun. Nah, volume turun ini menggambarkan pembelian berkurang, maka candle selanjutnya bearish ya. Nah, harga turun plus volume turun, penjualan berkurang itu berarti turunnya akan lanjut ya. Penjualan berkurang berarti akan bullish ya, akan berbalik arah harganya. Nah, ini adalah rumus yang kita temukan di mana-mana. Namun, kalau memang ada korelasi seperti ini antara harga dengan volume yang menggambarkan kondisi pembelian dan penjualan, maka sebetulnya korelasi yang bertentangan dengan rumus ini juga bisa berlaku sehubungan dengan pembelian dan penjualan. Nah, coba kita lihat ya, korelasinya seperti ini. Kita lihat dua dulu ya. Harga naik, volume naik. Kalau di sini kan karena pembelian bertambah jadi bullish. Tapi kalau volume naik ini, karena penjualan bertambah, maka harusnya dia menjadi bearish ya. Menjadi bearish seperti ini. Logikanya sama kan? Korelasi antara harga dengan volume, cuma di sini yang bertambah penjualan. Lalu harga turun, volume naik, di mana di sini penjualan bertambah jadi bearish, tapi di sini yang bertambah pembelian, maka menjadi bullish. Berbeda ya, bertentangan ya. Nah, ini korelasi ini sebetulnya sudah dirilis juga dalam beberapa referensi analisis teknikal. Nah, ini beberapa di antaranya. Jadi ini bukan sekedar rumus yang saya buat sendiri, tapi memang sudah ada referensi publikasi technical analisisnya. Nah, ini satu contoh di buku CMT level 2 tahun 2016 ini yang berbicara Theory and Analysis, halaman 260 dikatakan demikian. Volume spikes are good examples of extremes and the clearest case of trading. The theory of a spike is that when everyone has entered the market, there is no one left to buy or sell, and prices must reverse. Jadi sewaktu harga naik, yang memang pasti disebabkan oleh pembeli, tetapi pada waktu harga naik lalu ada volume membengkak yang disebabkan oleh masuknya penjual dalam jumlah besar, sehingga tidak ada lagi pembeli yang memegang peranan di pasar, harga akan berbalik turun. Nah, ini rumus tadi. Harga naik, volume naik, karena penjualan bertambah, jadi bearish dia. Jadi reverse, tadinya naik menjadi turun. Nah, kebalikannya adalah, sewaktu harga turun, yang pasti memang disebabkan oleh para penjual, tapi pada saat volume membengkak, yang disebabkan masuknya oleh para pembeli dalam jumlah besar, sehingga tidak ada lagi penjual yang memegang peranan di pasar, harga akan berbalik ke arah naik. Jadi ini rumusnya nih, didukung oleh teori ini ya, dari CMT, buku CMT level 2. Karena pembelian bertambah, volume naik, waktu harga lagi turun, akan reverse dia dari turun menjadi bullish ya ke atas ya. Nah, ini satu referensi. Nah, coba kita lihat referensi lain ya. Nah, ini referensi dari Martin Pring sendiri nih. Ini study guide for technical analysis explained, edisi kelima dari Martin J. Pring. Dia mengatakan kalau harga lagi turun, kemudian ada pembengkakan volume ekstrim, nah itu yang biasa disebut selling climax ya. Selling climax itu volumenya membengkak, ini mengindikasikan bullish ya. Jadi harga yang tadinya turun menjadi naik. Nah, ini rumus yang tadi, harga turun, volume naik, bukan bearish tapi bullish karena pembelian bertambah. Jadi ini rumus sebetulnya sah ya, karena ada dasar logikanya dan memang sudah didukung oleh referensi publikasi dari orang-orang yang memang kita akui berkompeten ya dalam menyampaikan pandangan technical analisisnya. Nah, kalau kedua rumus ini memang sah dengan didasari logika yang menggunakan kondisi atau situasi penjualan dan pembelian, maka korelasi dua di bawahnya yang ada lawan sebelah kiri harusnya juga bisa kita buat dong. Yang penting logikanya sama. Kebalikan tapi dengan logika yang sama. Harga naik plus volume turun karena penjualan berkurang, ya. Harga naik nih lagi naik tapi volumenya berturun karena penjualannya berkurang, berarti nggak ada lawan jual lagi, ya dia akan lanjut bullish ya.
Lalu harga turun, volume turun, ini harga turun kan karena penjual. Tapi kalau volume turun itu karena lawan belinya berkurang, maka dia akan lanjut turun menjadi bearish ya. Nah, jadi karena ini empat-empatnya berlaku, di mana kanan dan kiri bertentangan, maka pada waktu kita ketemu korelasi ini, kita bisa bingung kita menggunakan yang kiri atau menggunakan yang kanan. Maka harus ada satu cara untuk bisa bantu kita konfirmasi yang kita gunakan ini yang kanan atau yang kiri. Kan sering ya kita temukan di chat ya, kita sudah gunakan, ini kita bicara rumus yang umum ya. Sudah ikutin rumus tapi kok bertentangan. Besoknya itu harga bergerak ke arah yang berbeda, kok bisa nggak sesuai dengan rumus gitu. Nah, rupanya karena ada yang lain, yang ini, dan kita butuh satu konfirmasi untuk mengetahui yang mana yang akan kita gunakan ya, yang kanan atau kiri. Nah, cara untuk mengetahui arah harga selanjutnya, saya pikir kita harus mengetahui, ini kan bicara korelasinya dengan volume ini bicara soal pembelian dan penjualan. Berarti para pembeli dan para penjual. Maka kita harus tahu seberapa besar kekuatan pembeli dan penjual. Semakin besar pembelian, maka semakin besar pengaruhnya kepada kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Oh, sorry. Ini terklik. Jauh banget terkliknya ya. Oke. Semakin besar kekuatan dari pembeli dan penjual itu pasti akan pengaruhnya besar juga kepada harganya, ya, arah harganya. Misalnya kalau pembelinya kuat, maka arah harga untuk naik itu lebih bertahan. Atau penjualnya kuat, maka harga turunnya akan lebih bertahan. Nah, komponen dari chart apa yang mencerminkan kekuatan pembeli atau kekuatan penjual? Tapi sebelum kita bicara itu, coba kita bicara dulu demand dan supply-nya. Cara kita menemukan demand dan supply dulu, baru kita bicara soal kekuatannya. Oke. Cara kita menemukan demand dan supply begini. Kalau kita kembali ke slide awal, yaitu 2 unit candle ini, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Pada 2 candle sebelah kiri ini, kita dapat menyimpulkan bahwa candle A, baik dia solid atau kosong, mengandung kekuatan pembelian, ya, kekuatan pembeli, karena candle main-nya bergerak naik, menembus ke atas resisten yang berasal dari high candle A. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa karena B ini naik, yang dominan di candle A adalah demand-nya. Kalau supply, dia nggak mungkin naik. Ini pasti demand yang ada di candle A. Demikian pula sebaliknya, 2 candle sebelah kanan layar, kita bisa terlihat bahwa candle A, baik solid maupun kosong, mengandung kekuatan penjualan karena candle B-nya turun menembus support dari candle A. Jadi kita bisa katakan bahwa yang dominan di candle A adalah supply. Makanya harga turun, menembus supportnya. Kalau yang dominan demand nggak mungkin harga turunnya, itu nggak logis ya. Nah itu cara kita menemukan demand dengan supply ya, caranya dari 2 candle. Bagaimana kita bisa memiliki peluang besar bahwa kelanjutan kedua candle di kiri adalah harga yang lanjut naik lagi. Dan sebaliknya pada candle kanan adalah harga yang lanjut turun. Nah ini hanya bisa dimungkinkan jika demand di candle A sangat besar. Maka pengaruhnya kepada kenaikan harga akan lebih langgeng. Sebaliknya jika supply di candle A sangat besar, maka pengaruhnya kepada penurunan harga juga akan lebih langgeng, lanjut turun lagi. Nah, besarnya demand atau supply atau kekuatan pembelian dan penjualan dapat dicerminkan oleh volume. Ya. Volume adalah indikator market strength. Nah, itu udah jelas market strength berarti bicara kekuatan marketnya. Volume dapat mencerminkan besarnya kekuatan demand. Ya. Ini besar berarti demand-nya besar. Kekuatan supply karena kita lihat volumenya besar ya. Nah, kita bisa dapat yakin bahwa harga akan melanjutkan arah naiknya atau turunnya gitu ya. Jadi dia lanjut bergerak naik karena volumenya besar di sini. Jadi bukan naik satu candle saja tapi bisa
lebih dari satu candle ya. Demikian pula turunnya karena supply-nya besar dari volume ini, dia bisa turunnya lebih dari satu candle. Candle yang kedua ini kita hanya gunakan untuk konfirmasi dia supply atau demand. Kekuatan volume, besarnya volume kita gunakan untuk mendapatkan besarnya kekuatan supply. Dan begitu pula dengan demand-nya. Jadi inilah cara menemukan demand dan supply yang mampu mengarahkan harga lebih bertahan atau langgeng. Langkah pertamanya adalah mencari volume yang relatif lebih besar daripada volume sebelumnya. Langkah pertama ini adalah untuk mencari calon demand atau supply yang kuat ya. Jadi pada saat kita menemukan volume yang besar, kita belum bisa menentukan bahwa volume tersebut demand atau supply. Waktu kita baru ketemu volume besar, ini kita belum tahu ini demand atau bukan. Waktu kita ketemu volume besar, ini kita belum tahu supply atau bukan. Kita baru tahu setelahnya ya, waktu dia tembus ke bawah support atau naik ke atas resisten. Jadi begini urutan cara menemukan demand yang kuat. Cara pertama, cari volume yang besar. Ya, cari volume yang besar ya. Lalu langkah selanjutnya, buat garis resisten dari candle yang ada volume yang besar itu. Nah, selanjutnya pada waktu candle harga berikutnya menembus resisten candle tersebut, maka confirm candle A memiliki demand dan demand yang besar, yang kuat, yang akan nanti dengan langgeng mempengaruhi arah harga. Nah, demikian pula cara mencari supply ya. Cara mencari supply, caranya adalah pertama, cari volume yang besar. Nah, cari volume besar. Nah, kita belum tahu nih supply atau bukan. Selanjutnya, kita buat garis support dari high harga candlenya yang ada volume besar itu. Dan pada waktu candle berikutnya menembus ke bawah support tersebut, maka confirm candle A memiliki supply yang kuat. Nah, jadi begitulah cara saya menemukan demand dan supply yang kuat yang akan mengarahkan harga lebih bertahan atau langgeng sesuai dengan apakah itu demand atau supply. Namun, konfirmasi demand dan supply yang kuat dengan penembusan ke atas resisten dan support tidak selalu terjadi pada satu candle setelahnya. Ini kan satu candle setelahnya, ini satu candle setelahnya ya. Bisa juga terjadi pada beberapa candle setelahnya. Sebagaimana contoh di gambar ini. Nah, di sini ada volume yang sudah saya warnakan biru. Ini berarti volume yang adalah pada waktu saya temukan saya belum tahu demand atau supply, tapi setelah konfirmasi baru saya tahu itu demand dan supply. Dan yang biru ini adalah demand, yang merah ini supply. Nah, kita lihat ya. Penembusan ini kan di volume besar, ada resisten ya. Nah, pada waktu dia ditembus oleh harga, confirm ini adalah demand. Nah, pada waktu penembusan inilah volume ini menjadi biru. Dan kita lihat 1-2 candle berikutnya ya, baru confirm dia demand. Yang ini juga nih volume besar. Ini kebetulan 1 candle berikutnya baru confirm ini demand. Nah, kemudian yang ini ada volume besar, kebetulan juga 1 candle berikutnya baru confirm ini demand. Nah, ini ada volume besar, 1, 2, candle ketiga baru confirm ini adalah demand. Nah, jadi bisa 1 candle, bisa beberapa candle ya. Nah, begitu pula dengan supply, kita ada ketemu nih volume besar nih. Nah, di sini pasti kita nyangka nih demand karena harga solid kan. Candle kosong kan, nih harga naik. Kita kira mungkin ini bandar lagi atau big player lagi beli nih karena harga naik. Tapi ternyata 1, 2, 3, 4, hari kelima confirm ini sebetulnya supply bukan demand. Harga tidak pernah naik menembus candle ini ya. Ini confirm supply ya. Itu bahaya. Kalau big player sudah jualan dengan volume segede ini, ya kita harus lari ya. Ini contoh lagi, volume gede, kita lihat ya ada support di sini, ditembus ya. Di sini rupanya sudah confirm duluan bahwa di sini adalah supply ya. Kita sebenarnya bisa duluan lari di sini ya. Nah, jadi dengan cara menemukan demand dan supply, kita sebenarnya bisa lebih cepat action untuk beli atau jual, yang padahal kesannya kita terlambat beberapa candle atau terlambat 1 candle ya. Karena kita menggunakan bisa mungkin demand atau supply yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, konfirmasi demand dan supply ini yang ditunjukkan oleh panah-panah hijau untuk konfirmasi demand dan panah-panah merah untuk konfirmasi supply karena dia tembus resisten untuk panah hijau karena dia tembus support karena yang panah merah. Ini bisa kita tampilkan dalam sebuah line indikator sebetulnya. Indikator yang kok loncat lagi ya.
Sebentar. Oke. Dalam indikator yang ditampilkan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada demand kan? Karena kita sudah confirm dia tembus. Nah, pada waktu dia tembus, line indikator ini dia akan bergerak naik. Sejauh apa naiknya? Sejauh demand ini. Berarti ada pembelian sebesar ini, konfirmasi kekuatan beli sebesar volume ini, demand ini nih. Lalu ketemu lagi. Nah, ini kan nggak ketemu volume besar nih di sini. Kita masih flat nih. Ketemu lagi volume yang besar, kemudian dikonfirm, ditembus resistannya ya, maka dia naik nih. Naiknya ini sebesar demand ini, volume ini. Begitu pula di sini, waktu dia confirm tembus ya, naik. Sebesar apa naiknya? Sebesar volume yang ini. Dan selanjutnya ya, ini naik sebesar apa? Sebesar ini. Nah, begitu pula dengan sebaliknya pada waktu confirm suatu support ditembus, maka indikator lainnya akan turun ke bawah. Sejauh mana turunnya? Sejauh volume ini yang berperan yang berisi dominasi supply ya. Jadi turunnya sejauh volume ini. Dan pada waktu dia tembus lagi support ya. Ini volume yang ini nih, turunnya sejauh volume yang ini karena dia baru tembus volume yang ada di candle ini. Nah, dia tembus nih yang di sini baru mencerminkan turunnya sejauh dari volume yang sebesar ini nih. Yang ada di candle ini ya. Nah, itu line indikator yang bisa dibuat sebagai penglihatan lebih jelas kapan konfirmasi demand dan supply itu terjadi ya. Nah, selanjutnya saya kembangkan lagi indikator ini. Konfirmasi demand dan supply yang dilakukan pada setiap periode waktu yang tetap gitu. Misalnya setiap 1 minggu, yaitu 1 minggu hari trading, yaitu 5 hari, digunakan sebagai periode pencarian volume yang besar dalam 5 hari itu. Nah, caranya adalah dengan mencari volume terbesar dalam 5 hari terakhir. Lalu, untuk bisa mendapatkan demand supply yang lebih luas, saya buat pencarian dalam 10 hari terakhir, bukan hanya 5 hari terakhir, tapi 10 hari terakhir juga, 20 hari terakhir juga, dan paling lama saya buat 60 hari terakhir. 60 hari terakhir itu berarti 3 bulan ya, karena satu bulan kan 20 hari trading. Nah, 4 kelompok hari pencarian demand dan supply ini menghasilkan 4 indikator, yaitu line indikator pencarian demand dan supply 5 hari, 10 hari, 20, dan 60 hari. Maka akan muncul 4 line indikator berdasarkan parameter pencarian harian itu, entah 5, 10, 20, atau 60. Nah, penampakannya akan seperti ini. Nah, seperti ini, ada 4 line indikator ya. Nah, ini contoh, kita ambil contoh FIRE nih. Ada garis vertikal hijau. Ini garis vertikal hijau adalah pertama kali konfirmasi demand muncul, yaitu pertama kali dalam sejak tahun ini, sejak bulan Mei di chart ini turun terus nih, berarti konfirmasi supply terus nih. Lalu pertama kali muncul konfirmasi demand itu di sini nih. Ini kira-kira tanggal 21 atau 22 September ya. Ada satu line indikator naik. Nah, itu berarti demand besar pertama kali muncul, akan pengaruhnya ke harga. Harga harusnya mulai naik ya. Dan di sini kita lihat memang naik. Dan menarik ya, perhatikan selama bulan Oktober harga saham ini kan turun secara signifikan ya. Nah, di sini banyak yang cut loss atau mungkin take profit atau jualan karena takut ini bearish. Tetapi indikator ini tidak menemukan konfirmasi supply sama sekali. Jadi penurunan ini sebetulnya kesempatan bagi kita untuk buy on weakness, dapat harga lebih murah lagi kalau kita belum beli atau kalau kita mau tambah barang ya. Belum ada penjualan nih, konfirmasi supply belum ada. Dan ternyata karena memang belum ada konfirmasi supply, malah nambah barang nih. Konfirmasi tambah barang terus, konfirmasi demand-nya karena naik ini. Harga ya bergerak balik naik, dan kita bayangkan kita bisa dapat harga harga murah di sekitar sini ya. Nah, contoh berikut lainnya. Ini untuk saham BBNI ya. Garis vertikal biru ini tadi sama seperti yang sebelumnya adalah konfirmasi demand. Kita lihat ada 1, 2, 3 line indikator yang menemukan ada konfirmasi demand. Jadi dari 5, 10, dan 20 confirm ada demand yang muncul ya, dan belum ada supply gitu. Lalu berarti ini awalnya harga mulai terdorong ke atas. Walaupun ada turunan jauh nih, ini juga pasti banyak yang cut loss atau mungkin take profit ya, tuh jual, tapi belum ada yang jualan. Maka harga berbalik lagi ke atas. Dan di sini baru ada 1, 2 nih, 2 kelompok, kita bisa sebutkan ini kelompok demand, 2 kelompok demand yang
kelompok volume yang besar yang menjadi supply ya, bukan demand. Ini supply karena dia turun, jadi konfirmasi supply. Sementara yang lainnya yang dua ini masih berupa demand. Tapi tetap akan ngaruh, namanya supply akan tetap akan ngaruh, dikoreksi dulu. Tapi begitu mulai lagi semuanya, ini dua ya, dua ini dia tetap dorong lagi sebagai konfirmasi demand, harga bergerak lagi naik ke atas. Lalu sekarang di sini ada 3 nih sekarang. 3 konfirmasi supply, 1, 2, 3. Itu dorong harga ke bawah. Walaupun ada rebound, karena belum ada konfirmasi demand baru, dia langsung turun lagi ke bawah ya. Nah sekarang ada satu lagi nih, satu konfirmasi demand. Dan tidak ada supply lagi di sini. Yang terakhir ada demand, maka dia tergodong lagi naik ke atas. Ini ada 3 ya, 3 konfirmasi supply, dia tergodong ke bawah dikit. Tapi di sini ada konfirmasi 3 lagi, rupanya balik badan nih. Yang tadinya supply 3, balik badan jadi demand, dia langsung bergerak naik lagi. Jadi kita nggak menggunakan moving average, tidak menggunakan parabolic SAR, Bollinger Band atau apa. Kita hanya gunakan konfirmasi candle dan volume untuk menemukan demand dan supply. Kita bisa melihat seperti satu tren ya. Sebetulnya ini bukan tren, tapi ini bicara harga sedang ditahan penurunannya oleh demand. Dia boleh turun, tapi nggak boleh turun sampai yang sudah beli konfirmasi di situ rugi ya. Dia tetap harus berada di atas demand itu. Demikian pula yang supply ya. Kalau dia tembus ke atasnya, dia akan berubah menjadi demand. Kita lihat, walaupun ada koreksi pullback karena belum ada supply, ini kesempatan sebelum untuk buy and weakness ya. Bottom fishing. Ini di sini juga ya, bottom fishing ya. Di sini ada bottom fishing juga ya. Terlihat jelas demand dan supply mempengaruhi harga untuk bergerak ke arah yang sesuai dan cenderung bertahan meskipun ada koreksi, rebound atau pullback ya. Petunjuk jelas mengenai kekuatan demand dan supply ini bisa membantu kita untuk bisa hold kalau demand yang sedang dominan. Dan kita bisa lari kalau supply sudah mulai dominan gitu ya. Nah ini ada contoh ya. Yang lainnya masih demand ya. Lalu ada satu indikator yang konfirmasi supply cuma satu doang. Nah, ini yang lainnya masih bertahan demand ya. Ya berarti dia nggak akan turun jauh ya. Kalau dia turun hanya sedikit. Di sini juga ada nih satu yang jualan, tapi yang lain masih bertahan demand. Nah, maka dia akan lanjut naik ke atas atau bertahan untuk tidak turun jauh ya. Jadi itu manfaatnya kalau kita bisa menemukan demand dan supply yang kuat. Nah, demand yang supply kuat kan tadi dibentuk oleh volume yang besar. Nah, sebetulnya volume yang besar ini mencerminkan para pelaku pasar yang memiliki dana relatif sangat besar yang melakukan aksi yang sama, baik itu beli atau jual. Nah, volume yang sangat besar ini dapat dianggap sebagai istilahnya di sana smart money atau big player atau market maker atau yang kita kenal di Indonesia sebagai bandar ya. Nah, makanya saya namakan indikator ini adalah indikator market maker reading MMR. Di sini tertulis MMR-nya. Nah, kita lihat kesimpulannya. Market maker di pasar modal adalah pihak yang berdana relatif besar ya dari volume yang besar itu. Maka demand dan supply yang dibuat oleh market maker pasti pengaruh ke harga akan lebih kuat dan lebih langgeng. Nah, kalau kita mengikuti aksi market maker di pasar modal, aksi beli jual para pelaku pasar kecil itu akan lebih aman karena ngikutin big player itu. Meskipun terlambat karena nunggu konfirmasi, karena sifatnya mengikuti, tapi lebih confirm. Sehingga peluang untuk profit adalah lebih besar dan lebih aman. Nah, indikator ini sebenarnya sudah dirilis ya, Oktober 2018, dan kini sudah dibuat aplikasinya untuk menemukan konfirmasi demand dan supply yang cepat, sehingga bisa didapatkan dengan secara real time juga. Tetapi, menemukan demand dan supply dengan aplikasi spot itu sangat bisa. Caranya adalah dengan menggunakan metode pencarian demand dan supply kuat, dengan menggunakan aplikasi ini, sehingga kita bisa mendapatkan arah pasti tentang arah harga ke depannya. Nah, caranya ini. 1, cari volume terbesar. 2, buat support resistance di candle-nya. Nah, 3, konfirmasi demand dan supply itu adalah pada waktu penembusan ke atas resistance atau ke bawah support. Nah, itulah konfirmasi demand dan supply-nya. Nah, itu nanti akan jelas tuh peta di chart-nya. Demand lagi dominan sehingga kita bisa cenderung untuk melakukan buy, supply lagi dominan kita cenderung melakukan tidak punya posisi karena kita sudah harus jualannya. Oke, itulah bahan materi dari saya. Terima kasih. Saya ingin berbagi moto ya. We can't always forecast ya, but we can always anticipate. Kita nggak selalu bisa forecast. Bukan prediksi ya. Kalau prediksi itu adalah meramalkan
apa yang akan terjadi tanpa dasar data yang jelas ya. Itu prediksi. Tapi forecast itu ada dasar datanya yang jelas yang digunakan untuk bisa melihat untuk meramalkan ke depan itu mau kemana arah harganya. Kita nggak selalu bisa forecast, tapi kita kan selalu bisa anticipate ya. Kalau kita bisa tahu demand dan supply yang dominan yang mana gitu. Ya, Pak Tekjen, sampai di sini. Nah, saya ingin bahas ya dengan menggunakan aplikasi Spot, bagaimana caranya kita bisa melakukan pencarian demand dan supply ya dengan menggunakan aplikasi itu. Ya, silakan Pak. Tadi saya sudah dapat dari Pak Tekjen beberapa saham yang kita mau intip ya. Nah, sudah kelihatan? Belum. Saya share. Sebentar. Oke, saya share dulu. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Saya tutup ya window-window yang tidak terlalu dibutuhkan. Kita menggunakan chart nih. Nah, ini chart ALI tadi. Komposit, ya. Pak. Ya? Komposit, Pak. Oh ya, sorry, komposit. Nah, kita mau lihat chart saham Medco. Coba kita lihat Medco dulu ya. Oke, nah ini Medco. Nah ini, tinggal kita tambah indikator nih. Klik kanan, add indikator. Yang kita butuhkan hanya satu, yaitu indikator volume ya. Nah ini kan ada indikator volume di sini. Cukup banyak nih koleksi indikatornya. Volume, add ya. Nah di bawah ini adalah volume. Nah kita ingat ya, volume yang besar itu calon demand atau supply ya pada waktu kita. Seperti hari ini calon demand dan supply nih. Demand dan supply. Tapi kita mau lihat dulu nih di belakangnya cara kita menemukan demand dan supply dengan cara backtrack ya dari belakangnya. Nah, kita ingat ini waktu sedang berlangsung ya, kan volume segini. Terus ketemu volume gede. Nah, ini harus kita konfirmasi ini demand atau supply ya. Nah, caranya kita tarik garis resisten. Tarik garis resisten. Lalu garis supportnya di candle yang ada volume gede itu. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, di hari kedua ternyata jebol ke bawah. Berarti ini adalah supply. Nah, kita jangan lakukan aksi beli dulu karena ini adalah supply. Supply akan menekan harga cenderung turun. Nah, pada waktu dia naik ke atas itu no problem. Yang penting dia sudah konfirmasi ini supply dan dia kan nggak tembus ke atas. Ini kita tunggu dulu, tunggu sampai ada konfirmasi demand ya. Di sini ada volume gede lagi nih. Kita buat nih support dan resistance. Ini kan ada nih di bawah tuh ya. Kita buat lagi resistance. Untuk nanti kita tunggu konfirmasi demand-nya. Dan ini supportnya ya. Oke. Nah, support yang baru ini ternyata ditembus lagi. Jadi masih supply yang dominan ya. Nah, kemudian dia rebound ke atas. Nah, di sini dia tembus, berarti ada akumulasi ya di daerah sini selama dia berkonsolidasi sideways ke bawah ini yang kekuatan demand-nya itu melebihi supply dua ini. Supply dua ini, maka pada waktu ini tembus ya, itulah saatnya kita langsung ikutin karena ada konfirmasi demand yang sebesar ini. Supply yang sudah dikalahkan. Kalau misalnya supply ini masih menang, dia nggak akan tembus resistennya. Dia akan mentok lalu balik lagi ke bawah. Dan ternyata tembus, begitu tembus itulah saatnya kita ikutannya. Saatnya kita ikutan. Dan pada waktu dia bergerak naik, di stop di sini, kita sudah profit kan? Kita sudah profit, tapi kita lihat di sini ada volume gede lagi. Nah, kita ingin tahu ini volume ini yang gede demand atau supply. Nah, kita harus tunggu konfirmasi. Caranya sama, kita tarik lagi garis resisten ya, resisten di sini.
Lalu kita tarik lagi garis support ya di sini. Tek, ya. Yang horizontal. Nah ini support ya, ini support. Jadi kita sudah beli kan, kita belum jual kan, karena kita belum tahu ini demand atau supply. Nah terus dia besok koreksi. Nah mungkin kita takut, tapi belum ada konfirmasi supply, kita diam aja. Waktu dia tembus ke atas ini, kita tenang. Oh ternyata dia demand ya, ternyata dia demand. Kita tunggu aja hold posisi. Nah pada waktu kita sudah sampai di sini, nah kita ingat tadi periode 5, 10, 20, dan 60 ya. Nah, sebetulnya periode 5, 10, 20, dan 60 itu menjadi suatu bentuk strategi trading kita. Pada waktu kita beli, strategi trading kita pertama, kita akan jual 5 hari jika tidak ada konfirmasi penembusan resisten lagi. Jadi maksudnya kalau resisten tembus nih, kan berarti konfirmasi ini demand. Nah, selama 5 hari berikutnya ini dia harus ditarik ke atas. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang menyebabkan big player-nya tunda pendorongan harganya ke atas ya. Nah, kita ingat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini malah ada konfirmasi. Jadi kita masih bisa hold ya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ternyata dia nggak ada kenaikan lagi, malah tembus ke bawah resisten. Nah, di daerah sinilah kesempatan kita bisa jual ya. Mungkin 1, 2 hari, 3 hari, jangan sampai kelamaan ya kita hold. Kita tunggu, kita jualan dulu untuk tunggu ini big player lagi mau ngapain nih, kenapa dia diam nggak tarik harga ke atas ya. Nah itu strategi trading kita. Tetapi kita masih bisa gunakan pencarian supply yang lain dengan mencari volume yang gede. Misalnya nih, waktu dia tembus di sini, karena ada volume gede, kita kan ketemu nih volume gede lagi di bawah sini. Nah kita buat lagi. Kita ingin tahu di sini yang gede ini ada sesuatu transaksi besar, itu demand atau supply. Kita tarik ya supportnya, kita tarik resisten, dan ternyata kita nggak usah tunggu di sini. Pada waktu dia tembus volume gede ini, ya supportnya di sini, confirm di sini supply. Berarti big player sudah mulai jualan. Sehingga pada waktu dia naik ke atas ini dan tidak menembus resistennya, kita confirm banget ini big player sudah jualan. Jadi di sini kita harusnya sudah tidak punya posisi lagi ya. Maka kita harus sudah jualan, cuci bersih di sini, dan kita tunggu dan ternyata memang dia jebol ya ke bawah. Ini berarti sudah confirm nih semuanya menjadi supply karena dia sudah berubah trennya. Nah selanjutnya kita tinggal tunggu konfirmasi lagi volume. Misalnya nih kita mau cari volume terbesar di sini ya. Ini kan terbesar nih. Kita tarik lagi garis support ya. Tarik lagi garis resisten. Nah, berikutnya ternyata langsung besoknya turun. Ah, kita confirm. Yang gede ini ternyata supply. Ya udah, kita nggak usah beli. Kita tunggu sampai ada indikasi bagus ya. Turun ya, turun, naik ya, naik. Di sini kita tunggu volume yang cukup signifikan ya. Misalnya nih, kita mau gunakan volume yang ini nih. Walaupun nggak terlalu gede ya. Kita tarik lagi garis support. Ya. Garis resisten ya. Kalau bisa sama sih sebenarnya. Bisa dihapus nggak nih? Drawing. Delete existing, nggak bisa ya. Hapus dulu supaya bisa pas di garisnya. Nah dia high topnya. Oke, pas di supportnya. Oke, tarik lurus. Ini support, nanti untuk konfirmasi supply nih. Dan ini resisten ya. Resisten. Nah ini resisten. Ini konfirmasi demand kalau ditembus. Dan ternyata memang support ditembus, tapi closingnya balik lagi. Berarti ini bukan supply. Karena kita selalu gunakan closing sebagai kesepakatan market pada hari itu ya. Kesepakatan market pada hari itu adalah tidak tembus support. Dia bergerak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candle kemudian baru confirm, oh rupanya di sini ada demand yang lumayan. Nah di sini ada volume besar lagi, kita tarik resisten dan sudah jelas ya. Ini tembus, oh di sini demand lagi. Di sini ada volume gede lagi, kita tarik garis resisten. Ternyata 3 volume besar ini adalah demand karena ditembus oleh. Nah, di sini kita baru bisa mulai ikutan langsung beli. Langsung beli, dan kalau kita tarik garis support ya, kita lihat tidak ditembus sama sekali ya. Garis support ini. Tidak ditembus sama sekali, malah pada waktu dia koreksi menembus ya, menembus ke bawah resisten, kita tarik lagi garis support untuk lihat volume yang gede ini, garis resisten juga. Ternyata resistennya ditembus ke atas, kita bisa simpulkan ini ya demand, lalu ada volume gede lagi di sini, kita tarik lagi resisten ya. Untuk cepat lihatnya kan kita sudah lihat historis. Ini ternyata demand juga, confirmnya demand. Dia tidak pernah ditembus
oleh harga ya. Paling hanya mentok doang di harga nih. Tapi selanjutnya dia tembus ke atas, ini demand semua nih. Nah, udah banyak demand, ya udah harga harusnya terus naik ke atas ya. Tinggal kita tunggu ketemu volume gede, tarik garis support, oh nggak ditembus, berarti masih bertahan. Dan ini terakhir nih, ini tanggal hari ini ya 26. Nah, ini yang kita tunggu, apakah ini demand atau ini supply. Kita tarik garis resistennya ya. Kita lihat, tunggu besok atau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, mana yang ditembus ya, support atau resisten. Dan bisa jadi nggak tembus-tembus, tapi di hari kedua ketemu volume gede lagi yang kanannya lebih kecil. Nah, kita bisa buat lagi sebagai support resisten untuk menemukan supply atau demand yang lebih cepat ya, daripada nunggu yang gede ini ya. Jadi kondisi Medco sekarang demand masih dominan, supply belum ketemu ya. Jadi kita kalau punya barang, ya mungkin kita sudah beli, dikonfirmasinya di mana nih? Konfirmasi awalnya itu ada di mana nih? Di sini ya. Ini konfirmasi awal nih, dia demand resisten ditembus, kita sudah mulai beli dan kita akan hold nih. Hold karena semua resisten ditembus dan sampai sekarang kita masih hold ya. Nah, itu cara kita menemukan demand dan supply dengan menggunakan spot ya. Itu satu saham nih yang tadi diminta. Sekarang saham keduanya tawar ya. Oke, tawar kita cek. Tawar. Nah, tawar mungkin kita nggak usah lihat jauh-jauh ya, karena kan tadi caranya sudah dicontohkan. Kita lihat yang dekat-dekat aja dulu. Karena itu yang akan ngaruh ke depan ya. Kita udah nggak butuh lagi yang historinya. Ini ada jelas nih ya. Volume gede, kita bikin garis ya, support. Dan ini kita bikin garis resisten. Dan ternyata kita baru confirm bahwa ini adalah demand. Harga nggak turun lanjut ke bawah, malah rebound ya. Rebound dan confirmnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari kemudian baru kita confirm, oh rupanya yang gede ini demand nih. Jadi kita bisa langsung ikutannya. Tembus ke bawah nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir karena sudah tembus sebagai demand. Nah sekarang dia bertahan nih di atas ini. Oh ada lagi volume yang relatif gede nih di sini. Kita tinggal buat aja support dan resistennya. Dan supportnya sama ya kelihatannya. Dengan resisten sebelumnya kita buat sekarang resistennya. Tinggal tunggu nih besok. Kalau dia tembus lagi nih resisten ini berarti confirm ini ada demand lagi tambahan. Konfirmasi big plan-nya sebetulnya tambah barang di sini ya. Kita tunggu berarti sekarang. Yang jelas sekarang demand masih dominan dan belum ada konfirmasi supply dari saham tawar ya. Gampang ya? Nah, kita lihat saham berikutnya. Indofood, INDF. INDF. Oke. Ada chat, ada peserta yang mau tanya, mau kita jawab dulu. Boleh saya cek ya. Mulai dari atas. Indikator itu mulai dari Ibu Julia. Indikator itu bisa dipakai di AMI Broker kah? Bisa. Sudah ready. Kemudian apakah menentukan supply dan demand itu harus di atas time frame yang sering kita pakai? TF ini maksudnya time frame ya. Yang sering kita pakai, bila kita pakai daily maka kita nentuin supply demand pada weekly atau time frame-nya bebas. Time frame-nya bebas. Karena setiap time frame itu nanti akan menggunakan candle dan volume yang terkunci pada time frame tersebut ya. Jadi nggak akan lari kemana-mana dan dia akan konsisten untuk berperan sebagai demand dan supply. Nah itu sebabnya kalau kita menggunakan di intraday pun bisa ya. Malah kita bisa lebih cepat aksinya karena kita bisa lebih tahu di tengah hari itu big player-nya itu sebetulnya masuknya di jam keberapa, keluarnya di jam keberapa gitu. Kalau daily kan kita harus konfirmasi dulu sampai hari penutupan. Lalu besoknya candle mau kemana kan, tembus resisten supportnya di mana gitu. Tapi volume gedenya itu kan confirm baru penutupan. Jadi bebas ya, boleh pakai di time frame manapun. Malah di saham-saham yang sangat liquid, yang pergerakan struktur harganya bagus, kita bisa pakai di time frame 1 menitan. Itu bisa lebih cepat, kita bisa main tektok asalkan trading range-nya besar ya. Jadi dalam suatu hari itu pergerakan harga rata-ratanya mungkin di atas 5% gitu. Jadi untuk profit itu bisa memungkinkan ya. Oke. Indikatornya bisa dapat di mana? Di spot bisa nih dengan menggunakan
volume ya, korelasi volume dengan candle. Tapi kalau yang otomatis pencarian ya dapatnya dari saya nanti. Oke, yang one day pakai 5 menit bisa, ya itu intraday berarti ya. Kalau yang trading saat hari ini beli, hari ini mau jual, itu bisa kita menggunakan yang 5 menit. Tetapi tidak semua saham bisa begitu. Jadi bergantung nanti ketemunya volume gede itu cocoknya di time frame yang berapa gitu. Kalau di time frame yang 5-10 menit dapat ya kita pakai itu aja. Tapi ada yang di 5-10 menit nggak ketemu ya. Nggak ketemu, kita harus sesuaikan time frame-nya. Karena yang kita harus cari kan tadi langkah pertama cari volume besar seperti ini. Nah ini bisa kita temukan juga di intraday. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bahas tower ya. Tower. Halo Berikut. Pak, ada Pak Michel? Ya Pak. Ada pertanyaan sebentar. Untuk volume analisis apakah bisa dipakai di semua market Pak? Contohnya forex. Sayang sekali forex itu volumenya bukan volume yang kita dapatkan datanya di saham ya. Kalau saham kan jelas di Bursa Indonesia jumlah volume sahamnya segini ya memang segitu di Bursa Indonesia. Tapi kalau forex itu kan sedunia. Volume yang kita dapatkan ya volume di broker yang kita buka akun gitu. Nggak mencerminkan sedunia, kecuali mungkin kita masuk ke broker yang sifatnya internasional sehingga cabangnya di mana-mana. Jadi volumenya itu mendekati volume transaksi sedunia gitu. Karena memang itu brokernya internasional banget gitu. Internasional banget sehingga volumenya lebih mendekati, tapi tetap tidak seakurat kalau kita menggunakan volume di saham ya. Dan kadang volume itu nggak selalu kejadian, tapi hanya bid gitu, hanya over atau mungkin kejadian di bid saja atau over saja. Jadi sulit kita untuk pastikan. Kecuali kalau kita dapat volume yang valid ya. Mesti tanya brokernya tuh, ini volumenya volume apa gitu, baru kita bisa gunakan. Begitu Pak ya. Ya Pak. Terus ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk melihat volume naik, tapi itu jual atau beli, apakah bisa dilihat pakai indikator apa Pak? Naik, jual atau beli? Ya, ada volume naik, apakah itu demand atau supply itu bisa dilihat pakai indikator apa? Atau manual? Indikator yang saya tunjukkan tadi, line indikator itu. Punya AMTA MMR itu Pak ya? Ya, punya AMTA. Ya, saya ada aplikasinya yang sudah otomatis, ini sudah dipakai sejak Oktober 2018 sampai sekarang ya. Jadi kebanyakan ya pakai itu ya. Itulah caranya gitu Pak. Itu Bapak milik 5 hari Pak ya? MMR 5 hari, 10 hari, 20 hari, 60 hari. 60 hari. Itu saling melengkapi gitu maksudnya Pak? Betul, karena kadang malah kita bisa lihat satu big player yang lain sedang berperang dengan big player yang lain. Ada yang jualan, ada yang beli. Nanti tinggal kita lihat mana yang lebih gede volumenya, itu yang akan menang. Gitu. Tapi untuk apa tuh prioritasnya tuh hampir sama Pak ya? Antara yang 5 hari, 10 hari, 20 hari, 60 hari. Untuk trading jangka pendek ya sama. Jadi manapun yang terakhir statusnya lagi bergerak naik, nah berarti itu yang sedang confirm naik. Demand lagi dominan. Kalau lagi turun ya berarti supply yang dominan. Yang terakhir entah yang dari 4 itu, yang dari 4 itu terakhirnya naik ya itu yang sedang berlaku. Ya walaupun yang lainnya diam ya. 5 hari itu maksudnya rata-rata 5 hari gitu Pak? 5 candle. Oh 5. Kalau idealnya memang hari ya. Kalau intraday itu bisa bias ya, itu nggak bisa kita gunakan ke parameter 5 candle itu dalam intraday itu 5 hari maksudnya Pak. Oh begitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Contoh beberapa chart dan volume tadi, volumenya tidak setinggi yang lain. Jadi kalau dibandingkan dengan volume di mana supaya dikatakan volume besar? Misalnya dalam 5 hari. Itu untuk pencarian 5 hari terakhir. Dalam 5 hari itu kita cari yang terbesar, nah itulah volume yang kita pakai. Lalu ada periode 10 hari kan, dari 10 hari itu kita cari mana yang terbesar, satu volume itulah yang kita gunakan. Oh, iya Pak. Iya Pak, misal silakan dilanjut Pak. Oke, berikutnya ya, saham berikutnya. Atau mungkin ada yang mau nanya saham? Atau pakai yang dari daftar Pak ini, Pak? Ini ada pertanyaan Pak. Kalau pakai AMTA ketepatannya bisa sampai berapa persen Pak? Wah ini agak tertarik nih Pak. Di atas 70% Pak. Di atas 70% Pak ya. Iya. Supply demand bisa dalam bentuk area Pak, karena kebanyakan menunjukkan dalam bentuk area. Terima kasih. Betul. Itu sebabnya semakin
kecil intraday-nya, makanya tadi supply demand itu adalah ukuran candle ya. Misalnya nih yang tadi nih yang kecil nih, ini yang paling gede kan, tapi dia cuma segini nih. Cuma segini candle-nya nih. Nah, ini adalah area supply atau demand gitu. Yang candle ini. Tapi yang gede ini menjadi area supply, dalam kasus ini adalah area demand sebesar ini. Karena sudah confirm tembus. Nah, kita kalau mau tahu di mana areanya, area persisnya lebih sempit, level di mana demand itu berada, kita harus pecah ke intraday. Jadi benar, area. Tapi ada satu level di mana itu lebih dominan. Nah, dalam hal ini, kita gunakan high atau low candle karena itu rumus dari atau aturan dari fungsi support dan resistance. Support adalah level di mana market tidak izinkan harga turun lebih jauh dari itu. Jadi ini sudah rumus teknikal ya. Maka kita gunakan low dari volume gede ini, low candle-nya sebagai support. Market nggak izinkan dia turun ke bawah itu. Dan resistance, high dari candle ini, tidak boleh harga tembus ke atas resistance ini di hari itu ya. Ini menjadi resistance. Seberapa kuatnya resistance dan support ini, ya sebesar volume ini kuatnya gitu. Maka kita gunakan support resistance ini sebagai konfirmasi supply dan demand-nya. Jadi benar, itu area, tapi kita bisa menemukan level persis dengan menggunakan rule dari support dan resistance-nya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau one day trading pakai yang 5 menit bisa, Pak ya? Pakai yang daily juga bisa, Pak. Karena Bisa, misalnya ya? tadi ya, seperti contohnya yang ini deh. Ini ada satu volume. Kita anggap ini belum ada volume gede karena kita belum sampai di situ. Ini ada volume gede segini, tapi tiba-tiba ada volume gede nih di sini. Kita bikin nih satu candle. Ini resistennya tek. Ini supportnya nggak ditembus kan. Nah, kita beli pada waktu dia tembus ya ke atas resisten ini. Lalu waktu profit kita sudah mencukupi ya kita bisa jual. Karena candlenya panjang ya. Kita bisa jual di situ one day trading. Jadi setiap penebusan resisten itu kesempatan kita untuk one day trading. Nah, buy hold atau tidaknya itu nanti ada penjelasannya Pak, tapi cukup panjang penjelasan itu untuk menentukan kita nanti di menjelang penutupan kita hold atau kita take profit, itu ada rumusnya lagi. Tapi yang jelas sekarang untuk hari ini saja one day trading itu bisa ya. Strateginya adalah penembusan resisten ini dan ditambah lagi karena kita ingin agar penembusan ini betul-betul penembusan yang disebabkan oleh demand ini, bukan karena retail ya yang volume kecil tapi demand yang volume yang besar ini, maka kita harus tambahkan 1%. 1% ini istilahnya kita ingin konfirmasi penembusan. Jadi waktu tembus level ini hanya berapa nih? 1.005 plus 1%. Itulah konfirmasi kita langsung ikutan beli dan kita hold begitu sampai menjelang penutupan jam 2.45. Nah, kita bisa take profit ya untuk one day trading. Nah, satu lagi kalau kita mau one day trading berarti perilaku harganya, karakter harga saham itu harus yang relatif besar range-nya. Jangan saham-saham yang seperti yang range-nya UNVR itu kan range-nya kecil sekali. Kalau buat one day trading tuh nggak bisa kemakan sama ini kali komisi ya. Ya harus yang range-nya besar. Nah itu ada rumusnya juga tuh. Cara kita mendapatkan range yang besar yang di aplikasi saya ini sudah dicariin untuk contoh sekarang ini adalah seperti ACST ya, Fire ya, JSKY, BMTR itu range yang besar. Jadi yang sekali trading profit sehari itu bisa 15% ya, 10% itu sudah biasa karena memang karakter sahamnya harganya itu bergeraknya itu cukup besar dalam waktu yang singkat. Nah, kita pilih saham-saham yang itu kalau mau one day trading ya. Tapi kalau mau swing trading jangka pendek 5 hari ya, 3 sampai 5 hari ya saham manapun kelihatannya bisa, termasuk yang seperti UNVR rata-rata 5% ya dalam 5 hari itu ya kita masih cukup lah bisa dapat 2% sehari misalnya gitu. 2% sehari, 2% 5 hari, sorry. Karena untuk swing trading ya, bukan sehari. Oh, Pak Michel, kalau untuk one day trading kan perlu chartnya yang menitan, Pak. Daily trading bisa, daily chart bisa Pak, ini contohnya. Daily bisa? Bisa, saya sering pakai daily Pak. Kadang kalau pakai intraday terlalu banyak yang mesti dilihat. Kalau daily sekali kita tembus nih,
Nah, kalau di aplikasi saya muncul ting tong ya. Oh, ada resistance kuari tembus, saya lihat. Oke, saya langsung ikutan beli. Nah, terus saya tunggu sampai siang gitu. Sudah sampai mana? Apakah kira-kira sudah sejauh rata-rata range seharinya? Kalau sudah cukup ya saya take profit gitu. Atau kalau saya mau hold ya hitung-hitungan tadi Pak yang saya sebutkan tadi yang ada hitung-hitungannya. Kalau saya mau hold bisa sampai di penutupan gitu. Jadi saya nggak jualan dulu. Tapi kalau mau one day trading, hitung range-nya. Misalnya range-nya ketemu saham ini rata-rata range 5 hari itu 20%. Berarti kan sehari itu bisa 4%. Tapi kan saham itu bergeraknya kalau naik itu nggak dalam 5 hari nggak sama candle-nya Pak ukurannya. Biasanya dia hari pertama, kedua itu panjang-panjang, nanti sisanya baru pendek-pendek. Biasanya begitu. Nah, biasanya jadi kalau range-nya itu 20%, saya biasa hitung satu hari itu bisa di atas 5% gitu. Jadi mungkin sehari 10% saya bisa dapat untuk yang range-nya 20% ya. Jadi setelah ada bunyi ting tong itu saya beli ya sekitar 10% kurang dikit atau lebih dikit saya sudah take profit gitu. Kalau memang mau one day trading. Iya ya Pak. Ada pertanyaan lagi Pak. Oh ya. Kalau sudah menentukan support dan resistance baru, apakah support dan resistance yang lama itu sudah tidak terpakai Pak? Itu pertanyaan bagus sekali Pak. Itu masih berlaku sampai demand yang ditemukan lewat 60 hari lalu. Ini kalau ini berdasarkan ini ya. Kalau ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan survei bahwa kalau apapun yang sudah terjadi 60 hari lalu di chart ya di grafik kelihatannya sudah tidak berpengaruh ke harga terkini. Saya nggak tahu kenapa, tapi berdasarkan ini saja apa? Berdasarkan pengalaman ya, itu sudah terlalu jauh dari yang sekarang. Jadi kalau toh mau kita pakai yang dulu-dulu karena mungkin 3 bulan yang lalu ada volume gede sekali, demand besar sekali, itu masih bisa berlaku sampai 3 bulan. Tapi lebih dari 3 bulan itu tidak kepakai lagi. Nah, contohnya di sini, ini kan di bulan Agustus nih, September, Oktober, November. Nah, mulai ini tanggal berapa nih? Mulai 7 November udah mulai nggak bisa dipakai nih volume. Nggak bisa mulai dipakai. Ini kesimpulan berdasarkan survei statistik ya. Ini udah nggak bisa mulai dipakai, tapi yang masih bisa dipakai itu yang di sini ya, dan yang di sini. Jadi benar, maka setiap ada garis support resistance kita harus tarik terus sampai ke ujung untuk kita lihat dia masih demand yang di sini masih bekerja nggak, karena kan big player ini kalau belum ditembus ya, misalnya belum ditembus itu dia masih pegang gitu Pak, masih pegang. Jadi dia nanti akan memberikan pengaruh ke harga terkini gitu. Makanya kalau kita pakai secara manual kan pusing Pak ngeliat banyak garis. Nah kalau aplikasi saya itu udah dibikin algoritma, dia udah nyimpen support resistance dari volume-volume yang gede itu sampai 60 hari terakhir. Karena kan kita tadi pencariannya 5, 10, 20, dan 60. Nah itu semua disimpan Pak support resistance-nya. Sehingga tiba-tiba hari ini ketemu konfirmasi penembusan resistance dari demand power yang 20 hari lalu, itu langsung bergerak naik line indikatornya, dan kita bisa langsung action. Karena kita bisa lihat, oh, demand yang itu sedang bekerja sekarang. Iya, ya, Pak. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, ini ada nih pertanyaan nih. Oh, ini nanya sampai PPRO, Pak. Kita jawab aja ya. Ya, Pak. Silakan, ya, silakan, Pak. PPRO, oke. PPRO. Sebentar. PPRO. S. Nggak mau ya. Ini caranya gimana sih? Saya agak gaptek dengan PPRO. Ya, PP itu, Pak. Nah, PPRO ya, kita lihat dari yang waktu terpendek, yang paling mendekati aja ya. Ini kan mati nih saham nih, mati ya. Taruh yang ini deh, yang ini. Ini dia ada volume gede, ya, volume gede kita bikin resisten.
Tapi nggak tembus-tembus, ya berarti ini kita nggak bisa simpulkan supply atau demand. Kita belum action di sini, Pak. Yang beli di sini kasihan nih, pasti nyangkut. Tapi kalau kita pakai metode kita nggak beli, Pak. Kita diam dulu ya. Ini juga yang nggak ditembus ya. Kita diam dulu nggak beli. Nah di sini ada volume gede nih. Kita bikin resisten. Tarik ya. Di sini kita belum beli. Sini belum beli karena resistennya belum tembus. Di sini kita belum beli dan ketemu volume gede lagi. Kita bisa tarik resisten dan kebetulan sama resistennya. Di sini ada volume lebih kecil, kita nggak perlu pakai ya karena dia lebih kecil daripada sebelumnya. Di sini. Nah di sini waktu pagi hari Pak, pagi hari dia tembus nih. Baru kita ikutan karena kita baru tahu oh di sini sebetulnya demand. Baru kita ikutan. Kita hold ya, hold. Nah kalau trading range, cari trading range rata-rata pergerakan harga dari dianya mati kita nggak bisa ketemu karena pasti range-nya 0, ya karena sebelumnya kan dia flat. Jadi kita hanya ikutin alur. Begitu dia naik nih sampai di penutupan, kita mungkin hold aja. Atau kalau kita mau cari aman, kita jual dulu, Pak. Kita jual dulu karena kita takut nah besok langsung dihajar ke bawah. Kita jual, berarti kita nggak punya posisi. Nah, besok kita tungguin. Kita tarik lagi garis resisten. Oh, ternyata besoknya ditembus ya ke atas. Nah, kita beli, Pak. Kita beli lalu kita hold ya. Dan ternyata kan dia memang belum tembus support ya. Kalau tembus support si Armstrong. Nah, ternyata besok dia memang naik lagi ya kita hold, Pak. Kita masih hold ya dari kemarin nih, hold. Karena hitungan kita kalau kita sudah belikan 5 hari, Pak. 5 hari tadi yang untuk jangka pendek, kalau nggak kemana-mana baru kita jual. Nah, ternyata besoknya masih ditarik ke atas. Ya kita masih hold. Ini hari pertama kita hold, hari kedua kita hold, hari ketiga kita masih hold. Nah, hari besoknya kita mau ngapain? Masih hari keempat kan kita masih hold, tapi kita hati-hati karena di sini ada volume gede lagi. Kita tarik garis support ya. Garis support. Sorry, salah garis supportnya. Di sini garis supportnya. Dan garis resistennya. Sebentar, ini nutupin. Garis resistennya. Nah, kita tunggu nih. Ini kan baru 1, 2, 3, 4. Besok udah hari terakhir ke-5. Nah, hari ke-6, kalau nggak kemana-mana, dia masih di dalam sini, kita take profit. Jualan. Tapi kalau dia tembus ke bawah, di hari ke-5, bahkan kita sudah harus jualan, Pak. Walaupun melewatin hari ke-5, tapi kalau dia tembus ini, kita sudah harus jualan take profit. Tapi kalau di hari ke-5 dia tembus lagi ke atas, kita hold lagi, di extend lagi waktu itu 5 hari. Karena confirm ini demand nih. Ini demand. Dia biarkan tembus, berarti ini demand. Kalau ini supply, pasti dia tembusnya ke bawah. Nah, ini demand, Pak. Demand, nah kita dapat kesempatan extend 5 hari lagi untuk hold barang kita ya. Jadi, sekarang ini kalau kita ikutin metode itu ya, kalau di aplikasi saya, sebetulnya kita sudah profit 1, 2, 3 candle Pak kita profit ya. Entah itu one day trading, entah itu kita hold ya. Kita sudah profit sebesar itu ya. Ini lumayan nih Pak, udah hampir 100% kali ya. 80 kali 90% ya. Lumayan. Dengan menggunakan metode ini aja Pak, beli sini ya. Terus kita hold, nah, kita masih hold lagi, Nah, di sini kita harus perhatikan kita mau jualan atau tidak gitu. Nah, itu untuk PPRO. Berikutnya dari Pak Wibisono Pegas. Pegas, oke. S. Pakai ini kali ya. Ya. Pegas. Nah, kita cari ini yang gede nih di sini dulu, yang terdekat aja. Tarik support ya. Tarik resisten. Kok sih itu sih? Tarik resistennya di sini. Oke. Sorry. Klik drawing dulu. Resisten. Nah, 2 hari setelah candle ini confirm di sini demand, Pak. Ini confirm demand. Nah, berarti kita confirm ya, kita ikutan buy dan ternyata ada volume gede lagi nih. Kita tarik lagi garis resisten di sini. Tarik lagi garis support di sini.
Nah, support yang lebih tinggi ini sebenarnya bantuan kita untuk lebih cepat jualan daripada nunggu support di sini kalau ditembus ya. Tapi saat ini masih confirm ini demand ya. Dan ini ada lagi nih volume gede kita tarik ya dari support. Oh, ternyata ini jadi trailing stop yang bagus nih. Karena kalau itu ditembus berarti itu supply ya. Nah, kita masih hold nih, masih hold. Tinggal lihat di candle volume gede terakhir nih, candlenya sudah dapat garis support sini. Ini sebagai keputusan kita mau hold atau kita trailing stop nih. Kalau dia tembus support ini ke bawah, karena sudah jelas kalau itu ditembus, ini adalah supply, sehingga harga akan lebih terdorong ke bawah lagi ya. Jadi kita belinya di mana? Di sini. Kalau pakai volume yang ini ya, tapi sebetulnya sih sudah dari sini ya, kita sudah dapat konfirmasi demand-nya sudah dari sini, dan setelah itu kelihatannya jelas nggak ada penembusan support. Kalau toh kita baru lihat saham itu di sini, kita beli di sini, kita masih hold nih sampai penembusan support yang ini. Halo Pak Michel. Ya Pak. Jadi untuk langkahnya kita jual atau tahan setelah beli Pak ya, itu melihat support resisten yang terakhir ya, yang kita tarik ya. Iya, itu untuk jangka pendek ya Pak. Yang terakhir ini kan Bapak kan menarik support resisten 3 kali nih. Iya, yang ini. Ini ya, kan 3 kali tuh. Betul. Yang kedua kan Bapak beli tuh, buy. Ya. Yang ini yang saya beli. Ya, itu buy tuh. Ya begitu buy, Bapak kan narik support resisten yang kedua. Yang ini ya. Ya, betul. Betul lah. Terus ada volume besar lagi, Bapak narik lagi tuh yang merah betul. Itu yang beda. Nah, kan yang hari ini belum menembus support. Closingnya berarti masih bisa ditahan. Ya, betul. Seumpama besok dia menembus support yang terakhir, berarti kita sell. Jual, Pak, betul. Oh. Dan kalau kita memang belinya di sini ya kita pasti cut loss, Pak. Tapi kan masa sih kita beli di sini? Harusnya kita sudah beli di sini kalau memang kita sudah menggunakan metode ini ya. Kita sudah beli sini lalu dapetin trailing stop nih. Cuman trailing stopnya nggak kena, nggak ketembus-tembus. Nah, kalau ini ditembus berarti inilah trailing stop yang ditembus dan di situlah kita take profitnya. Itu kalau take profit ya langsung jual ya? Langsung jual semua, Pak. Jual semua. Langsung jual ya, nggak usah diantrikan ya? Tiap trader kan punya beda-beda, Pak. Punya strategi beda-beda. Ada mungkin mau dijual dulu sebagian. Kenapa? Karena mereka melihat, oh supply-nya cuma segini, sementara di sini demand-nya gede banget. Saya jual dulu sedikit deh, untuk nanti saya beli lagi kalau ada konfirmasi penembusan resisten di harga bawah misalnya gitu. Jadi macam-macam strateginya bisa, Pak. Tapi yang jelas peta ini bisa membantu kita untuk cenderung kita ke harga beli atau tidak, atau malah mungkin jualan gitu. Ya Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih tadi Pegas. IMAS, nah ya betul ya. IMAS tadi gede banget tuh. Tapi kalau memang sudah menggunakan ini, kalau sudah menggunakan ini, harusnya sudah beli di mana nih? Ini kan udah volume gede, taruh kita paling jauh di sini. Ini sudah konfirmasi nih beli di sini ya. Terus kita masih hold, ditembus lagi resisten kita masih hold sampai di sini nih. Kita masih hold. Nah, di sini nih. Kita masih hold. Nah, di sini ada volume gede banget. Nah, kita buatlah lagi yang terakhir ya. Ini trailing stop-nya lebih tinggi lagi. Kalau ini kan trailing stop-nya di sini yang sebelumnya. Karena ada volume di sini kan. Nah, ini trailing stop baru nih. Dan konfirmasi tambah barang dari big player-nya. Konfirmasi tambah barang di resisten itu kalau ditembus ke atasnya. Nah, klik kanan. Nah, kalau tembus ke atas, konfirmasi ini demand gede banget nih. Kalau itu terjadi, Pak. Wah, ini saya belum tahu cara unzoom gimana ya, Pak? Unzoom ini, Pak. Sebelah kiri bawah, Pak. Ada bulatan 2 tuh, Pak. Oh, iya. Oh. Zoom in sama zoom out itu, Pak. Nah, ini Pak, kalau ini adalah demand power yang besar, di sini tidak ada selling pressure, maksudnya tidak ada supply ya di masa lalu. Nah, ini kalau jangka panjang ya. Ini kalau jangka panjang, kita bisa anggap bahwa ini adalah supply di sini. Walaupun sudah lewat 6 bulan ya, tapi ini hanya sebagai gambaran aja, gambaran prospek bahwa ke sini sangat mungkin, bisa mungkin, kecuali kalau tiba-tiba bandarnya, big player-nya jualan ya di sekitar sini. Ini masih bisa mungkin karena di sinilah lokasi di mana big player nggak kasih harga naik lagi menembus ke atas dengan volume segede gini tuh. Ini apa istilahnya supply yang cukup besar. Jadi untuk targetnya ke sini itu
masih sangat dimungkinkan, kecuali ada supply baru yang gede ya, yang membuat dia akan turun. Gitu. Ya, itu hanya sebagai TP yang jauh aja, sebagai prospek gitu, prospek. Berarti untuk besok juga juga ketar-ketir Pak ya? Buat yang baru beli pasti. Pasti, tapi kalau yang udah beli di bawah ya karena ngikutin teori ini, ya belinya mungkin di sekitar sini ya. Ya, ini masih profit Pak kalau dia tembus ini. Gitu. Masih profit. Kalau mau lebih cepat pakai intraday coba ini bisa intraday kan, coba periodicity. Coba kita lihat 15 menit. Nah, ini ada volume gede nih. Nah, kita bisa tarik ya. Tarik. Kok suka gitu ya? Ada volume gede. Tarik ya. Volume. Tarik ya. Nah, dalam intraday ini 5 menit tadi ya. Ini bukan demand nih. Ini bukan demand karena nggak pernah ditembus oleh close-nya. Tapi di candle ke segini di jam berapa nih? 11.15 ditembus. Berarti confirm ini adalah supply. Jadi kita bisa secara intraday melihat ini supply cukup besar, harga masih akan turun ke bawah gitu. Nah, kalau dengan melihat ini ya kita bisa dapat gambaran lebih jelas lagi. Bisa-bisa support ini ditembus, Pak. Karena ada supply yang besar di tengah-tengah sini. Tadi di chart intraday itu. Cuman apakah besarnya memang sebanding dengan demand-nya? Kalau kita lihat yang gede ini kita mesti lihat lagi Pak, mesti dihitung lagi nanti antara intraday 2 hari terakhir dengan volume di selama 2 hari terakhir itu di intraday-nya. Nanti bisa ketahuan gedean demand atau supply. Kira-kira gitu. Oke, itu untuk IMAS ya. IMAS untuk intraday memang ada selling pressure atau supply sehingga harga turun ya di jam 11.15. Konfirmasi itu. Oke, berikutnya apakah sistem ini bisa dipakai untuk? Iya, sangat bisa. Sangat bisa weekly dan monthly karena itu akhirnya pada akhirnya secara teknikal weekly itu adalah akumulasi demand selama 1 minggu atau 5 hari trading. Monthly juga akumulasi demand atau supply selama 20 hari trading itu. Apapun yang terjadi itu sama seperti di hari ini ya. Ada volume gede nih. Ini adalah akumulasi yang konfirmasi dulu. Ini nih ada volume gede ini lalu kemudian dikonfirmasi dengan penebusan ini konfirmasi bahwa dalam intraday ini yang terjadi adalah demand yang dominan gitu. Demikian pula kalau monthly ya selama 20 hari itu ternyata walaupun ada naik turun, demand yang tetap dominan pada waktu dikonfirmasi resisten monthly itu ditembus ya. Jadi bisa. Jadi saya kalau mau memforecast lebih jauh, saya gunakan weekly ya. Monthly bisa saya gunakan, tapi saya belum yakin apakah sangat valid ya. Karena nanti kan jadinya bisa untuk setahun, apakah yang terjadi bulan ini masih berlaku untuk setahun kemudian, kita belum bisa pastikan. Tapi weekly masih bisa, itu masih bisa bekerja banget. Nah, berikutnya ada keras nih Pak di Zoom. Keras. Nah, keras ini ada kita lihat ya, volume terakhir nih. Oh, ini keras sudah ada supply confirm ya. Supply confirm. Jadi kalau ada rebound, kesempatan kita jualan nih. Jangan beli. Kalau beli, takutnya jadi jebakan Batman ya. Jangan dulu. Kita jangan beli dulu. Oke. Ini confirm ada supply. Segede gini. Oke, berikutnya KLBF. KLBF. Sebentar. KLBF kita lihat volume yang gedenya ini ya.
Ini sebenarnya udah kelihatan jelas dia masih turun ya. Kita lihat mulai turunnya di mana. Ini ada volume gede nih. Waktu dia ada di atas, ya gap up. Kemudian kita tarik ya, jelas ini waktu dia tembus, jelas ini supply yang gede ini ya. Supply ya kita nggak akan beli ya. Terus di sini ada volume gede lagi dikit ya. Kita tarik garis support. Nah, resistennya itu jelas nggak ditembus-tembus. Ini sudah pasti supply lagi ya. Terus turun ya. Nah, ini ada nih satu volume gede di sini. Coba resisten ditembus. Oh, ternyata tidak ditembus juga ya. Jadi jelas masih supply di sini. Di sini juga jelas masih supply. Yang terakhir pun masih supply. Jadi belum ada konfirmasi nih. Kalau kita mau berminat di saham ini, kita harus tunggu konfirmasi penembusan resisten ini. Nah, ini akan menjadi calon demand kalau memang ditembus ya. Tapi saat ini masih supply. Kalau misalnya 2 atau 3 candle kemudian dia menembus, berarti kan supply-nya berubah menjadi akumulasi demand selama periode ini. Jadi ada akumulasi demand yang lebih besar daripada supply di sini, sehingga digambarkan oleh volume supply ini menjadi volume demand yang menjadi gambaran kekuatan belinya ya. Karena sudah berhasil dilawan oleh akumulasi di sini sehingga dia berhasil nembus resistennya. Jadi untuk keras tunggu penembusan di atas 1505 plus 1% ya untuk konfirmasinya. Untuk KLBF ya, untuk KLBF. Pak Michel. Ya. Jadi kalau kita memakai teori ini, volume analysis, data yang perlu 2 bulan cukup ya, maksimal 3 bulan cukup ya. Ya, itu sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Terlalu banyak pun ya terlalu lama nggak berlaku nanti ya. Betul, sudah nggak berlaku. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Kalau saham GDST. Oke. Nah, di sini ada support ya. Di sini ada resisten. Nah, jelas kita tidak akan beli nih di sini karena close-nya di bawah ya. Kalau toh memang kita beli di sini, kita sudah harus cut loss nih. Ini sudah harus cut loss karena di sini konfirmasinya nggak jadi. Konfirmasinya batal, kita pasti cut loss di sini kita jualan. Nah, selanjutnya kita nggak akan buka posisi ya. Nggak akan buka posisi. Di sini confirm di sini supply ya, supply karena tembus. Dia naik ke atas kita belum tahu nih. Kecuali kalau kita mau lihat secara di sini ada akumulasi apa, kita harus gunakan volume-volume yang gede di sini. Nah, di sini kita tarik lagi resisten. Kita tarik lagi support ya. Support. Oh, belum ada penembusan. Ada lagi volume gede, tarik lagi. Resisten. Tarik lagi, oke. Nah, tarik lagi supportnya. Dapat lagi, belum ditembus nih. Nah, ini ada volume gede tapi nggak terlalu signifikan ya. Nah, di sini ada penembusan nih. Penembusan di sini dan di sini. Nah, disinilah kita baru bisa action, beli ya. Beli dan ternyata harga naik terus kan. Ya kita masih hold nih. Kita masih hold sampai penutupan. Misalnya kita putuskan untuk hold karena kita nggak tahu di sini demand atau supply. Nah, kita buat lagi garis support nih. Garis support ya. Support. Di sini resisten ya. Dan ternyata besok masih tembus ke atas, kita masih hold ya. Tapi waktu dia balik ke bawah jangan kita jual karena kenapa? Karena belum tembus resisten support ini yang berasal dari volume ini. Kita belum tahu ini demand atau supply. Oh sorry, ini yang di sini. Oh berarti kita sudah harus jualan Pak. Jadi waktu dia tembus ini, kita beli sini, dia naik ya, lalu ke sini, dia stop ya, bikin kita buat resistance support yang baru. Waktu dia tembus besoknya, dari situlah kita harus jualan. Jadi di sini kita beli, di sini kita jual. Nah setelah itu kita tinggal tunggu nih sampai dia tembus ke atas berapa nih? 99 baru kita bisa mulai beli lagi ya. Baru kita bisa mulai beli lagi. Nah sekarang kita pasti kita belum punya posisi kalau kita menggunakan metode ini. Coba lihat ini 1, 2. Ini kan 2 bulan nih Pak. Ada satu volume yang gede di mana resisten di sini. Nah close ini kita hitung 9 di berapa nih? Di 95 sementara close-nya di 95 juga ya. Jadi belum Pak. Kalau tembus, nah berarti ada konfirmasi demand yang di sini bekerja Pak. Ada akumulasi yang membuat demand ini bekerja. Nah di situ baru kita bisa ikut ambil lagi. Tidak usah tunggu candle yang ini. Karena ada resisten dari
volume transaksi yang besar di tanggal 7 Oktober yang masih terpakai di sini. Jadi waktu besok tembus ke atas 95 plus 1%, nah kita sudah langsung ikutan, Pak. Iya, Pak Michel. Kira-kira gitu. Oke, berikutnya Indofood. Indofood belum tadi, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Nah, Indofood kemungkinan besar kita udah nggak punya posisi. Oh nggak, kita mungkin masih hold ya. Kita masih hold nih, Pak. Kalau kita buat nih volume gede di sini, kita pasti udah belikan di sini ya. Di sini ada resistan, resistan di sini. Kemudian di sini ada support yang tidak pernah ditembus ya. Kita sudah beli di sini dan kita masih hold ya. Masih hold. Sampai di sini ada volume gede banget nih. Kita bikin support di sini. Kita bikin resisten di sini. Nah, kita masih hold nih. Karena di sini ada ini baru, tapi dia tidak tembus ke bawah gitu. Nah, ini ada tembus tapi masih balik ke atas, berarti kita nggak hold. Nah, ini kalau bukan untuk jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka pendek kan kita selalu 5 hari lewat nggak kemana-mana, kita jual ya. Tapi kalau kita masih mau hold ya, selama belum ada konfirmasi supply, kita masih hold. Dan ini ada calon nih, entah supply atau demand. Kita lihat volume gede, berarti tarik garis support di sini udah sama ya. Resisten di sini. Nah, untuk resisten kita tidak harus tunggu yang ini, karena sudah ada resisten baru nih. Begitu dia tembus 7350 plus 1%, nah kita bisa langsung, yang belum punya barang bisa langsung ikutan, yang masih hold ya silakan hold aja terus. Kira-kira begitu. Oke. Oh ya, oke Pak. Sudah nggak berasa waktu ya. Pak Michel, ini ada kloter terakhir Pak Michel. Oh ya. Ya ini sudah masuk soalnya pertanyaannya nih. Oke. Ya jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, kami minta maaf sekali ya karena waktunya sudah malam. Jadi untuk pertanyaan kami sudah tutup. Ini kami tinggal menjawab sisa-sisa pertanyaan ya. Nanti kita akan adakan kembali di lain tempo. Ada pertanyaan mengenai Antam, Pak. Antam. Yes. Apa ya? Agak kagok saya. Iya, Pak, memang. NT. Oh, kok enak di backspace, Pak. Di backspace. Iya, backspace lebih. Oh iya, benar. Oke. Antam. Di sini ada support ya. Kemudian di sini ada resisten. Coba bikin yang pas di atas ya, di sini. Oke, di sini ada support lagi. Sini ada resisten. Nah, untuk status terakhir dari volume ini sudah jelas ada supply ya. Sudah jelas ada supply dan resisten ini tidak pernah ditembus. Di sini ini berarti supply, Pak. Jadi kalau dia ada rebound, sebenarnya kesempatan kita jualan. Jangan beli. Iya. Nah, di sini ada demand ya sedikit, tapi dia tembus di sini langsung. Jadi supply yang cukup besar kan, dan mungkin kelihatannya lebih besar ini supply-nya lebih besar daripada demand ini ya, dia masih akan turun. Nah selanjutnya demand yang lebih kuat ya di sini, dia akan turun kemana? Ya kira-kira akan turun ke sini karena di sini ada demand yang lebih besar daripada supply itu ya. Jadi mungkin dia akan turun ke sini dulu ya, untuk sebelum rebound lagi ke atas. Kira-kira gitu untuk friend, Pak. Friend. Wah, friend itu yang sudah saya tunggu-tunggu waktu itu baru. Karena range-nya cukup besar, Pak. Cukup besar sekali itu range-nya. Cuman sayang begitu dia ada action ya, langsung bergeraknya dengan volume gede. Jadi ini ada resisten nih. Resisten. Konfirmasi kan berarti masuk di sini kan. Nah, kemudian di sini ada volume gede lagi, muncul lagi, tarik lagi. Ini, nah berarti ini ada demand baru, Pak. Demand baru. Ini demand, dan sampai saat ini, coba kita lihat, ini ada gede lagi, tarik garis support. Ya, ini sudah ada di support nih.
Jadi kalau misalnya ini ditembus ke bawah, berarti ini adalah, yang ini ya, yang ini adalah supply. Yang ini adalah supply nih, yang gede nih, volume gede ini. Tapi masih kalah dengan demand yang ini ya. Ini akan menjadi support yang di sini. Jadi kalau misalnya besok dia tembus berapa ini? 70, maka support berikutnya ada di paling rendah 64 ya. Itu paling rendahnya. Tidak berarti supportnya ada di sini kan, kalau kita potong intraday mungkin ada di sekitar sini ya. Area demand ya. Jadi ini masih akan turun ke sekitar sini sebelum dia nanti kalau mau naik lagi, kalau muncul demand lagi dia akan bergerak naik lagi. Tinggal kita tunggu aja volume-volume yang gede yang signifikan kita akan pakai cari buat resisten dan supportnya. Begitu tembus baru kita bisa konfirmasi itu apa. Ya Pak, untuk BSD ya Pak. BSD. Backspace. Nah, BSDE ini kita lagi tunggu nih supply atau demand ya. Ini belum confirm supply atau demand. Oke. Jadi kita tunggu saja. Lalu demand-nya yang gede jauh Pak di bawah. Ada di sini. Ini demand yang besar ya. Ini demand yang besar. Kita sini masih ada jauh di bawah. Lalu ada juga sedikit di sini nih, ada support ya. Support. Nah, mungkin dia akan turun dulu ke sini sebagai trailing stop ya. Karena ini sudah confirm sebagai demand kan, dia tembus tuh. Ini confirm sebagai demand, ada stop di sini. Lalu ini ada volume gede ya. Kita belum tahu ini demand atau supply. Ini juga sebagai trailing stopnya nih. Nah, kalau dia tembus, berarti ini jelas supply. Dia akan coba tes di sini, apakah demand di sini nahan atau tidak. Kemungkinan sih enggak ya. Kecil sih supportnya, volumenya. Masih bisa jebol lagi ya, Pak. Kemungkinan begitu. Tapi kalau tembus ya, kalau tembus ke bawah 1035 itu hati-hati. BKSL Pak. BKSL. Ya. BKSL. Bukit Sentul. Wow. Nah, kalau kita mau pakai ini resisten, ya kan? Dari volume ini ya, volume ini. Kita baru ikutan di sini, Pak. Nah, kita masih hold nih, masih hold. Nah, supportnya di mana? Di 50, Pak. Kan itu nggak masuk akal. Di 50. Jadi pada waktu dia naik ke sini, ya, dari 50 ke berapa nih? Ke 63. Kita kan sudah tahu volume gede gini. Sementara kita dapat supportnya, kita udah tahu supportnya bakal di 50. Kita nggak akan ambil risiko sebagai trailing stop kita dong. Ya kita jual aja Pak one day trading di sini. Karena supportnya udah nggak masuk akal ada di sini gitu. Kecuali supportnya masih ada di sini ya. Low-nya masih di situ, kita masih bisa pakai juga gitu. Dan itu pun masih kurang masuk akal juga karena harga beli kita kan di situ. Jadi kita sudah pasti one day trading di sini. Nggak usah kita tunggu-tunggu sampai hold lagi gitu. Nah, di sini kita tinggal tunggu sampai ya ini sama di 50 juga support. Resistennya di 63. Kita tunggu penembusan itu baru kita akan ikutan lagi. Iya, ya. Jadi kalau mau one day trading di Ledger tetap bisa, cuman rule-nya kita ikutin. Seperti ini rule-nya, kita bikin support resisten udah jelas nggak mungkin besok supportnya di situ untuk kita manfaatkan sebagai informasi. Ya kita harusnya menjelang penutupan kita sudah harus jual gitu. Iya, ya. Yang terakhir Pak, Mika Pak. Mika. Mitra keluarga Pak. Nah, ini kita sudah ikutan di sini pasti ya. Dari volume sini. Lalu ada lagi di sini confirm demand juga. Oke, nah sekarang kita tinggal tunggu nih. Ada support di sini, ada resisten di sini karena apa? Ada volume besar yang baru tuh di situ. Nah, kita sebagai keputusan kita mau jualan atau enggak. Jualan adalah pada waktu penembusan ke bawah 2.500. Itu trailing stop yang terdekat. Iya, ya Pak Michael. Kalau belum punya barang, ini salah tarik garis resistance-nya. Kalau belum punya barang ini, tunggu penembusan ke atas
2640 plus 1%. Iya. Iya Pak Michel. Ini Semoga bermanfaat Pak Tekjen. bagus sekali dan Bapak ini Ibu. nasabah sih sangat banyak terima kasih, banyak ilmunya. Kalau nggak mau ribet harus ini ya, jadi anggota AMTA ya atau langganan Pak ya. Iya. Oh, satu lagi Pak, saya lupa. Ini kan ada volume gede-gede kayak gini, ekstrim nih. Iya. Volume ekstrim gini, berarti kan ini demand-nya gede banget di sini kan. Belum tentu Nah, demand toh Pak. ya demand. Oh, karena naik. Karena naik. Dan ini kalau ada volume gede sendiri itu, umumnya uptrend itu akan langgang. Langgang. Kalau atau koreksi ya, dia akan balik lagi di demand itu tuh. Balik lagi akan langgang Pak. Jadi kita bisa manfaatkan. Dan ini kejadian di banyak saham ya. Yang gede-gede banget itu saya bisa hold, saya abaikan sedikit aturan 5 hari itu, kecuali kalau muncul supply ya. Kalau muncul supply itu saya abaikan, jadi karena saya anggap itu akan langgeng. Pak, ini berarti saya cukup menarik Pak ya. Ini berarti apakah kita bisa fokus saja yang super besar, super tinggi, kita cari garis support resistance-nya di candle Bisa. itu, Bisa, kemudian bisa. kita nunggu turun seperti ini, kalau dia mendekati support resistance yang besar yang tadi, kita buy. Betul sekali. Ingat BRIS Pak, BRIS. Yang bikin banyak orang panik. Gitu Pak ya. BRIS ya, coba saya lihat satu lagi aja BRIS nih. Tapi kalau gini mainnya agak lama Pak, 1 bulanan Pak ya. Oh iya, ini kalau memang mereka mau lihat yang begitu. Coba lihat nih Pak. Ini kan demand gede banget nih. Gede banget nih demand di area sini nih. Nah, ini juga ada demand nih, gede banget tuh. 2 demand yang besar sekali. Waktu dia downtrend gini, ini udah pada ribut-ribut nih. Tapi bagi yang memang mau jangka panjang, ya di hold aja karena dia akan rebound di demand ini. Ini bandar ini nggak akan rela, big player ini nggak akan rela profitnya berkurang pada waktu harga tembus ke harga beli dia di area sini kan, di area demand ini dia nggak mungkin rela gitu. Yang di sini juga serela-relanya ya sampai di level di mana ini supportnya dia gitu, dia akan tarik lagi ke atas. Dan ternyata benar ya. Nah ini sih umumnya begitu Pak. Tapi kan big player itu kan manusia juga, dan bisa aja terjadi problem di big player itu, entah problem apa sehingga dia bisa juga rugi. Jadi ini bisa saja pada zaman dia terus turun sehingga kita bisa lihat loh kok demand-nya gagal nih. Akumulasi juga kita lihat nggak nyambung gitu. Ya itu bisa terjadi tapi sangat jarang ya. Yang lebih sering begini. Nah, karena ini udah terlalu sering begini, maka sayang kalau kita nggak manfaatkan metode ini untuk mendukung trading kita. Ini Pak, untuk ini Pak, yang sebelah kanan lagi Pak, ada volume gede lagi Pak. Ini. Terus lagi, bukan. Agak tekan juga. Oh, yang ini. Bukan terus Pak, ke kiri, yang paling gede. Ini. Yang ke kiri, nah itu. Oh ya, ini juga demand gede Pak. Makanya waktu dia turun sampai ada gap lagi. Di technical gap itu signifikan. Nah, kena gap, terus kena area demand lagi ya, dia rebound ke atas. Nah, itu Pak, itu gimana Pak? Kalau pendatang itu resistennya berapa Pak? Itu yang gede Pak? Yang gede resistennya di 1125. 125. Apakah bisa dikatakan kalau mendekati 125 bisa dibeli Pak? Bisa, tapi akan lebih bagus kalau ketemu demand Pak. Jadi ini nih, ini ada support nih. Nah itu lebih confirm Pak. Kalau ketemu demand gitu. Nah itu kan, oh ini supply ya, ini supply. Tapi waktu dia tembus ke atas, coba kita lihat dia tembus nggak nih? Oh ternyata memang belum tembus Kak. Ini masih supply Pak. Cuman supply-nya ini masih kalah dengan demand yang ini Pak. Dan di sini coba kita lihat yang volume gede sini nih. Ini juga supply nih Pak. Udah confirm supply. Nah. Tapi candle yang kemarin kan di atasnya Pak, close-nya Pak. Di atas resisten Pak. Yang kemarin. Candle yang kemarin, yang merah itu. Sebelahnya doji. Ini. Yang kemarin. Oh ini. Nah, itu kan masih di atasnya resisten. Di atasnya support. Di atasnya support itu. Support atau resisten? Resisten ini ya. Resisten ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sudah confirm menjadi demand Pak ini. Ada akumulasi demand yang melawan supply di sini sehingga dia menjadi gambaran dari demand-nya gitu. Waktu dia tembus ke atas ini nih. Ini menjadi support-nya nih sekarang. Sekarang lagi cari arah Pak ya. Lagi kita tunggu nih. Ini kan ada volume gede nih.
Ini cara ngapusnya gimana ya? Coba. Yang kemarin. Tapi dojinya pendek itu Pak bodinya. Kalau udah gini Pak, doji itu kan confirm harus ada konfirmasi kalau doji di teknikal kan biasanya selalu ada konfirmasi. Nah dalam hal ini doji itu selalu dikonfirmasi ya kita dengan volume. Konfirmasi doji itu bisa valid karena volumenya. Jadi ini kan ada doji nih. Doji ini akan valid banget kalau penebusan dia nih. Si ini di 1355 baru confirm dojinya Pak. Ya. Ya Pak Michel. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Ya Pak, ini kira-kira kalau ada peserta yang mau calling Bapak di mana Pak? Mungkin tadi saya sampai di sini nggak ya? Ya sudah ya. Udah kelihatan Pak? Sudah kelihatan. Udah kelihatannya. Oke. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Angelo Michel adalah guru saya dulu. Saya pernah berguru ke beliau 15 tahun yang lalu. Ya. Dan beliau adalah sangat baik, sangat ramah. Ya. Tanya apapun dibalas. Ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Angelo Michel atas waktunya dan kesediaannya, dan juga kepada Bapak Ibu peserta kami ucapkan banyak terima kasih ya atas meluangkan waktunya. Kita tetap belajar bersama ya. Bapak Ibu juga bisa menghubungi Pak Angelo Michel kalau butuh apa ya, bisa bertanya, juga bisa lewat saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kami minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada Pak Michel. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Pak Angelo Michel. Ya, selamat malam, terima kasih dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Semua. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Angelo Michel. Ya Pak, sama-sama. Ya, semoga sukses selalu. Semoga sukses juga Pak. Ya Pak. Yuk, dah. Ya Pak.